Oke, kita lanjutkan ke nomor 13. Kita akan bahas nomor 13 dan nomor 14 karena topiknya sama gitu ya, integral parsial. Jadi enak jelasinnya. Oke, jadi untuk nomor 13 itu kita menggunakan integral parsial. Jadi integral parsial itu ini integral parsial ya. Integral parsial intinya pada umumnya rumusannya adalah integral dari U dV ini sama aja dengan UV minus integral V du gitu ya. Nah, di sini kita akan coba untuk yang A di sini integral dari X kali E pangkat min 2X. Nah, di sini kita pilih U-nya itu sebagai X ya. Jadi kalau misalnya ada fungsi E, biasanya fungsi E itu sebagai dV biasanya. Biasanya ya. Di fungsi E itu biasa sebagai dV. Jadi ini U akan sama dengan X gitu ya. Nah, maka di sini du akan sama dengan dx gitu. Sedangkan di sini kita pilih dv adalah E pangkat minus 2x dx. Nah, untuk mendapatkan V berarti kita harus integralkan di sini. Maka di sini akan menjadi minus setengah E pangkat minus 2x integralnya begitu ya. Nah, di sini eh langsung aja kita eksekusi. Berarti kita di sini punya integral x E pangkat minus 2x dx ini sama dengan UV. U-nya adalah X, V-nya adalah min setengah. Jadi ini berarti ini adalah min X per 2 E pangkat minus 2X dikurangi dengan integral minus setengah E pangkat minus 2X dx. Gitu ya. Maka di sini akan menjadi minus X per 2 E pangkat minus 2X. Ini min setengah bisa dikeluarkan. Jadi ini akan jadi plus, bentar. Jadi ini akan menjadi plus setengah dari integral seperdua jadi integral E pangkat min 2X lagi. Jadi ini berarti setengah dikalikan dengan minus setengah E pangkat minus 2X gitu ya. Ditambah dengan C. Begitu. Maka di sini akan menjadi minus X per 2 E pangkat minus 2X minus E pangkat min 2X per 4 ditambah dengan C ya, atau teman-teman bolehlah kalau mau mengeluarkan pangkat min 2x ke depan, tapi ini jawaban yang menurut saya udah cukup. Yang B, X kali cos 3x dx. Integral X cosinus 3x dx. Kita pilih U-nya X, maka di sini du akan sama dengan dx. Kemudian di sini kita pilih dv adalah cos 3x dx. Berarti integral dari cos adalah apa? Sin ya. Maka ini jadi V adalah sepertiga sin 3x. Udah, nggak usah pakai dx. Gitu ya. Oke. Langsung aja kita coba gerakkan ini. Jadi integral dari x cosinus 3x dx. Ini adalah UV, berarti adalah U-nya adalah UV. Berarti X dikali dengan sepertiga sin. Berarti X sepertiga sin 3x dikurangi integral dari sepertiga sin 3x dx. Begitu ya. Nah, maka di sini akan menjadi x per 3 sin 3x. Nah, ini akan menjadi integral dari, ini kan minus sepertiga integral sin 3x. Nah, integral dari sin adalah min cos. Jadi ini adalah x per 3 sin 3x. Ini akan menjadi minus plus ya, karena kan minus minus cos. Jadi plus 1/9 cosinus 3x ditambah C. Ya, nanti aku akan bisa keluarkan sepertiga dari situ ya, teman-teman ya. Lanjut. C. Integral 1 sampai 2 dari X pangkat 5 per 2 ln 2.
integral 1 sampai 2 dari X pangkat 5 per 2 ln 2X dx. Nah, untuk integral ini saya pilih U-nya adalah ln 2X gitu ya. Karena kalau mengintegralkan ln susah teman-teman. Jadi kita pilih aja U-nya ln X, maka di sini DU akan menjadi 1/X dx ya. Turunan dari ln 2X itu 1/X teman-teman ya. Nah, lalu di sini kita pilih dv-nya adalah X pangkat 5 per 2 dx. Maka di sini ketika kita integralkan, integral dari X pangkat 5 per 2 berarti adalah apa? Berarti di sini 1/5 per 2 tambah 1 X, 5 per 2 tambah 1. Berarti di sini 2 per 7 ya. 2 per 7 X pangkat 7 per 2. Maka di sini kita akan gerakkan dia. Berarti ini integral 1 sampai 2 dari X pangkat 5 per 2 dikali ln 2X dx. Ini adalah UV. U-nya adalah ln 2X ya. Jadi berarti di sini ln 2X kita kalikan dengan 2 per 7 X pangkat 7 per 2 dengan batas atasnya 2 dan 1. Batas atasnya 2, batas bawahnya 1 gitu ya. Ln nih, saya bagusin deh. 2 per 7 X pangkat 7 per 2. Gitu ya. Oke. Nah, ini kita kurangkan dia dengan integral VDU ya. Berarti di sini 2 per 7 X pangkat 7 per 2. DU adalah 1/X dx. Berarti ini 1/X dx. Ini jangan lupa 2 sampai 1. Kalau kita coba hitung, kita agak maju sebelah sini supaya muat gitu ya. Nah, berarti di sini eh kita lihat bahwa eh ini kan kalau dimasukin 2 jadinya ln 4 gitu ya. Berarti kan ini ln 4 dikalikan dengan eh kalau kita masukin dia 2 pangkat 7 per 2, berarti 2 pangkat 7 per 2 kali 2, 2 pangkat 9 per 2 ya. Oke, berarti ini 2 pangkat 9 per 2 per 7. Ini kita kurangkan dia dengan ln 2 dikalikan dengan 2 per 7. Oke, gitu ya. Ini sudah itu, yang ini kita coba integralkan nih. Ini kan X pangkat 7 per 2 kali 1/X. Berarti kan ini akan jadi X 2 per 7, X pangkat 5 per 2. Berarti minus 2 per 7 integral 1 sampai 2 dari X pangkat 5 per 2 dx. Gitu ya. Maka di sini, kalau kita ambil, kita kayak bisa memfaktorkan ini ya. Tapi kita, bentar ya, kita hitung integral. Jadi kita tulis dulu ini semuanya. Jadi ini ln 4 kali 2 pangkat 9 per 2 per 7 dikurangin ln 2 dikali 2 per 7 dikurangi 2 per 7 integral dari X pangkat 5 per 2. X pangkat 5 per 2 itu berarti integralnya adalah, balik lagi ya berarti ya. Balik lagi dia berarti adalah ini kita tulis sebagai 2 per 7 X pangkat 7 per 2 dengan batas atasnya 2, ini 1 gitu ya. Jadi ini banyak banget nih. Nah, saya berpikir untuk mengeluarkan eh 2 per 7 ya, tapi setelah ini semua selesai ya. Jadi ini berarti ln 4 gini, kemudian ini ln 2, ini 2 per 7, yang ini. Nah, ini kan berarti 2 per 7, ini juga jadi 2 per 7 kali 2 pangkat 7 per 2 gitu ya, banyak banget ya gitu ya. Dikurangin sama 2 per 7 gitu. Jadi banyak banget nih 2 per 7. Saya makin pusing juga ini. Haha. Ya udah pakai warna kuning lah ya. Jadi ini eh
Ya, mungkin harus dihitung pakai kalkulator mungkin ya, atau gimana, sehingga saya tidak nggak paham lah. Kayaknya saya bisa keluarkan semuanya dari 2/7 ya, tapi saya coba dulu untuk menyederhanakan ini, karena saya tidak terlalu jago dalam menyederhanakan ini gitu ya. Eh, Semoga betah lah teman-teman, di ITB terutama. Nah, oke, di sini. Nah, yang ini berarti kalau saya masukin angkanya, berarti jadinya 2 kali 2 kan 4. 2 itu 2/2. Berarti di sini akan jadi 2/11/2 per 49. Buset. Ya kan 2 kali 2 kan 4. 4 itu 2/2. 2 tambah 7/2 berarti adalah 11/2 gitu kan. Dikurangi dengan 4/49. Ya, berarti ini teman-teman nanti tinggal hitung aja lah ya. Di sini agak pusing juga ininya. Eh 2/7 2/7-nya ini. Ya, intinya hasilnya kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi coba teman-teman selesaikan sendiri. Atau coba saya coba pakai Photomat deh. Integral 1 sampai 2 dari X pangkat 5/2 dikali dengan ln 2X dx. Wah, Photomat saya tidak bisa ya teman-teman. Oke, berarti ini saya keep lah jawaban saya seperti ini. Gitu ya. Yang penting kita tahu teknik pengerjaannya kurang lebih bagaimana. Atau nanti saya coba cari lagi deh jawabannya. Akhir resminya gimana gitu ya. Karena ini bentuknya sangat unik gitu ya. Sangat lain daripada yang lain kalau menurut saya. Sama kita coba lihat. Ya, jadi nilai kerja sendiri aja lah guys, saya dapatnya berapa gitu. Penting kayaknya bakalnya dapatnya segini sih. Jadi mungkin ide yang paling bisa untuk dilakukan adalah dengan menguapkan faktor 2/7 gitu ya. Dengan menguapkan faktor 2/7 harapannya akan ada sesuatu yang bisa kita lakukan di sana, tapi nggak tahu juga. Ya, intinya begitulah. Oke, lanjut ke soal D. Pangkat 2X kali sin 3X. Nah, ini saya lupa. Integral pangkat 2X dikali sin 3X dx. Nah, saya sarankan untuk jadi dv kan tadi kan. Jadi saya misalkan punya sebagai sin 3X, maka du adalah 3 cosinus 3X dx. Nah, maka di sini dv adalah pangkat 2X dx, yang berarti kalau saya integralkan dia adalah setengah pangkat 2X. Begitu? Lalu saya coba gunakan integral parsial di sana. Nah, maka kalau kita coba lakukan integral parsial di sini, maka akan menjadi setengah kali pangkat 2X dikalikan dengan sin 3X. Ini kita kurangkan dia dengan integral VDU. Nah, hati-hati teman-teman, di sini VDU-nya agak lain. V-nya adalah setengah pangkat X, setengah pangkat 2X, DU, U kan integral VDU. DU-nya adalah 3 cos 3X dx. Berarti ini akan jadi integral dari 3/2 pangkat 2X cosinus 3X dx. Nah, bentuk ini kita harus partialin lagi nih. Jadi kan ini sama aja nih kalau saya keluarkan 3/2 dari integral ya. Jadi ini minus 3/2 integral gitu ya. Nah, bentuk ini harus saya parsialkan lagi. Jadi saya lakukan lagi pemisahan misalnya P. Jadi saya misalkan P-nya adalah cosinus 3X. Maka di sini DP adalah minus 3
sin 3x gitu ya. Kemudian di sini saya misalkan Ki gitu ya. Sama E pangkat D Ki ya harusnya. Ini D Ki gitu ya. Maka di sini Ki adalah setengah E pangkat 2x lagi gitu ya. Nah, maka kita lakukan lagi integral parsialnya nih. Jadi integral E pangkat 2x sinus 3x dx gitu ya. Ini akan menjadi E pangkat 2x per 2 sinus 3x minus 3 per 2. Nah, ini berarti integral parsial lagi dong. Berarti adalah apa? PQ gitu ya. Berarti ini E pangkat 2x per 2 cosinus 3x. Kita kurangkan dia dengan integral dari VD. Berarti di sini adalah Q DP gitu ya. Dimana berarti ini Q-nya adalah setengah E pangkat 2x. Berarti di sini jadi minus 3 per 2 ya. Oke. Minus 3 per 2. Atau jadi 3 per 2 saya pindah ke depan. Jadi ini plus 3 per 2. Langsung biar cepat aja. Jadi ini plus 3 per 2 integral dari E pangkat 2x gitu ya. Sinus 3x dx. Oke. Berarti di sini saya punya integral E pangkat 2x sinus 3x dx. Nah, ini jadi E pangkat 2x per 2 sin 3x. Yang ini menjadi minus 3 per 4 E pangkat 2x cosinus 3x. Yang ini menjadi minus 9 per 4 integral E pangkat 2x sinus 3x dx. Nah, bentuk ini, teman-teman, dengan bentuk yang ini bisa kita jumlahkan. Pindahlah luas dia. 9 per 4 ditambah 1, berarti kan 13 per 4. Jadi 13 per 4 integral E pangkat 2x sinus 3x dx. Ini adalah ya sekumpulan-kumpulan ini gitu kan ya. Jadi ya, ya tulislah ya. Wah, luar biasa nih kalau kita ujian soalnya gini sih lumayan sih. Gitu ya, ini minus 3 per 4, E pangkat 2x cosinus 3x. Nah, jadi kalau kita mau menghilangkan 13 per 4 ini berarti setiap yang sebelah kanan saya harus, ya berarti kan saya logikanya berarti saya kalikan luas kiri dengan 4 per 13 gitu ya. Luas, luas yang kanan juga saya kalikan dia dengan 4 per 13 dong. Berarti setiap di sini kita kalikan dia dengan 4 per 13 gitu ya. Nah, berarti di sini integral E pangkat 2x sinus 3x dx ini adalah 2 per 13 Ya, ini harusnya ada plus C. Nanti ya plus C belakang aja teman-teman ya. Udah mumet nih kita nih. Oke, kemudian ini berarti minus 3 per 13 pangkat 2x cosinus 3x ditambah konstanta. Ya, jadi integralnya begitu. Jadi kita melakukan integral parsial sebanyak 2 kali. Jadi dengan integral parsial 2 kali ini kita dapat eh, apa ya istilahnya itu membentuk integral soal lagi, kemudian kita pindahkan dia, gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Tapi sebelum itu sebentar. Oke, lanjutkan kita ke soal nomor E. Tapi sebelum itu sebentar ya teman-teman. Ada ini. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk E, integral dari ln X yang dikuadratkan. Baik. Jadi, kita punya soal untuk yang E, integral dari ln
X kuadrat dx. Nah, ini kita misalkan U-nya adalah ln X kuadrat gitu ya. Karena cuma ln-nya doang, fungsi ln doang. Jadi kita bisa pakai ln X-nya sebagai pemisahan U. Gitu ya. Jadi di sini kita misalkan U-nya adalah ln kuadrat X. Maka di sini DU adalah 2 ln X yang dikali dengan X dx. Ya, karena turunan dari ln kan seper X ya. Kalau kita mau menurunkan cos kuadrat X, makanya kita masukkan 2 cos X gitu ya, dikalikan dengan turunan cos ya, minusin dx ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Maka di sini kita pilih dv adalah 1 gitu ya. Maka di sini v adalah X. Ya, V sama dengan X. Jadi di sini kita akan punya integral dari ln X yang dikuadratkan itu adalah eh, X. Kita kalikan dia dengan ln X yang dikuadratkan. Dikurangi dengan integral dari VDU. V-nya adalah X, DU-nya adalah ini. Berarti kan nanti akan saya coret tuh. Jadi ini akan jadi minus 2 ln X dx. Nah, maka di sini integral dari ln X kuadrat akan jadi X dikali dengan ln X kuadrat dikurangi 2 kali integral ln X dx. Nah, integral dari ln X dx kita juga pakai parsial lagi, sekali lagi gitu ya. Jadi kalau kita misalkan dia apa ya, fungsi A lah ya. Ya, atau ya fungsi A gitu ya. Fungsi A kita misalkan dia sebagai ln X gitu ya. Maka di sini dA akan jadi seper X dx. Kita pilih juga dia misalnya B. B itu adalah 1. DB ya. Dapat dia dalam fungsi B aja. Jadi DB adalah 1. Jadi 1 dx gitu ya. Maka di sini B-nya adalah X. Nah, maka di sini integral dari ln X kuadrat. Ini adalah X dikali dengan ln X dikuadratkan dikurangi 2 dikali dengan UV lagi berarti kan. Dan sini berarti AB. Berarti A kali B. Berarti X ln X dikurangi integral dari B, BDA. Berarti integral dari seper X dx. Gitu ya. Di mana integral dari ln X kuadrat ini berarti oh sorry, jadi ini integral dari kan kalau gini berarti AB minus integral B dA. Berarti dA kan seper X, B-nya X, berarti 1 ya. Berarti integral dari 1. Berarti integral dari dx aja. Ya. Berarti nanti hasilnya bakal jadi 1 tuh. Ya, berarti di sini integralnya adalah X dikali dengan ln X kuadrat minus 2X ln X ditambah 2. 2X gitu ya. 2X tambah C. Karena kan integral dari X adalah X gitu ya. Jadi 2X tambah C. Begitu. Lanjut yang terakhir integral 1 sampai akar 3 dari tangan inverse per X. Oke. Ya. Integral 1 sampai akar 3 dari tangan inverse per X dx. Nah, oke. Jadi di sini sama saja. Kita misalkan U-nya adalah tangan inverse per X. Maka turunan tangan inverse kan adalah 1/1 ditambah dengan seper X kuadrat. Nah, jangan lupa dikalikan dengan turunan seper X. X itu seper X. Seper X itu X pangkat min 1. Kalau ditulis jadi min 1. Jadi di sini jadi minus 1 ya. Di minus 1 per minus 1 per 1 tambah seper X kuadrat. Emang agak ribet. Ribet banget malah gitu ya. Oke? Nah, di sini kita akan lakukan hal yang sama gitu ya.
Sebentar. Hmm, Baik, kita jalankan aja ya. Ini dx, berarti kan di sini dv sama dengan dx, berarti di sini, sorry, dv sama dengan 1 gitu ya. Maka di sini v sama dengan x. Ya, beda sih dv sama dengan ini. dv sama dengan dx. Atau kita mau coba sederhanakan dulu ini mungkin ya. Gimana ini? 1 tambah super x kuadrat. Ini kalau kita hitung-hitung minus 1 ditambah 1 tambah super x kuadrat gitu ya. Dx. Berarti kalau saya kalikan atas dan bawah dengan x kuadrat, berarti di sini dia akan menjadi minus x kuadrat per x kuadrat tambah 1 dx. Ya, harusnya seperti itu. Ya, harusnya seperti itu. Sebentar, kita cross check aja lah. Eh, Turunan dari oh, oke, saya salah. Oke, jadi gini, ah ulang, 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 mabok, mabok, mabok. Oke, di sini jadi ini itu sama sih. Jadi DU adalah satu di ini kan jadi 1 tambah super X kuadrat. Nah, tuh dikalikan kan turunan super X. Turunan super X itu kan ini kan X pangkat min 1. Kalau kita turunin DDX-nya, berarti ini akan jadi minus X pangkat min 2 ya. Berarti ini akan jadi minus super X kuadrat. Jadi ini saya kalikan dengan minus 1 per X kuadrat. Jadinya maka jadinya DU, ini jangan lupa DX gitu ya. DU akan sama dengan minus 1 per 1 ditambah X kuadrat dx. Ya, begitu. Nah, kemudian di sini kita akan pilih sama kayak tadi ya. dv sama dengan dx, maka v sama dengan x. Nah, maka ketika kita lakukan integralnya, integral dari 1 sampai akar 3 dari tangen inverse super x dx ini akan menjadi UV. U-nya adalah tangen inverse dikali berarti X ini X tangen inverse super X akar 3 1 dikurangi integral VDU. Integral VDU berarti ini adalah minus X per 1 ditambah X kuadrat dx. Nah, kita bisa kerjakan dulu yang ini ya. Jadi yang ini kita bisa kerjain dulu nih sepertinya. Jadi yang ini adalah akar 3, tangan inverse dari seperakar 3 itu adalah pi per 6 gitu ya. Dikurangi dengan 1. Berarti ini dikurangi dengan pi per 4. Nah, lebih enak gitu ya ngeliatnya kali ya. Jadi ini akar 3 per 6 pi kurang pi per 4. Ulangi lagi. Akar 3 per 6 pi dikurangi pi per 4. Kita kurangkan lagi dengan, nah integral ini saya mau misalkan suatu p sama dengan 2x, maka di sini dp sama dengan 2 dx. Maka di sini akan jadi integralnya gimana?
VDU, integral VDU. Maaf lagi. Salah. P-nya X kuadrat. Ini kan P X kuadrat. Berarti di sini jadi 2X dx. Berarti di sini X dx ini adalah setengah dari DP. Berarti ini akan jadi plus setengah dari integral 1 sampai akar 3. Begitu? Dari DP per 1 plus P kuadrat. Gitu ya? Berarti di sini akar 3 per 6 Pi minus Pi per 4 ditambah setengah. Nah, ini kan berarti tangan inverse ya. Berarti ini tangan inverse akar 3 dikurangi tangan inverse 1. Nah, mampus. Jadi berarti di sini akar 3 per 6 Pi minus Pi per 4 ditambah setengah kali tangan inverse akar 3 itu adalah berarti adalah Pi per 3 ya. Betul? Jadi ini berarti Pi per 6. Tangan inverse itu kan adalah Pi per 6. Jadi kali 2 berarti ini Pi per 12 dikurangi Pi per 8. Kalau saya mau cari faktor mungkin terdekat 24 ya. Kalau 24 berarti ini akan jadi 4 akar 3 kurang 6 tambah 2 kurang 3. Jadi di sini 4 akar 3 minus 7 per 24. Ya, begitu kurang lebihnya. Oke, lanjut ke soal nomor nomor 14. Di sini kita diminta untuk membuktikan rumus reduksi integral tak tentu. Ya, yang A, integral dari ln x pangkat n, ini katanya sama saja dx, ini katanya sama saja dengan x ln x kali pangkat n minus n integral ln x pangkat n min 1 dx. Gitu ya. Nah, kita coba aja ambil U-nya adalah ln x pangkat n. Maka di sini du akan jadi n dikali dengan ln x pangkat n min 1 per x. Gitu ya. Karena kan turunan dari ln adalah 1 per x. Begitu? Bentar. Oke, gitu ya. Jangan lupa dx-nya aja. Nah, jadi dv kan sama dengan dx. Berarti v-nya akan sama dengan x. Begitu kan? Nah, makanya di sini integral dari ln x pangkat n ini sama dengan dx. Ini sama dengan UV kan? Berarti jadi x dikali ln x pangkat n dikurangi integral dari VDU. Berarti integral dari x dikali n ln x pangkat n min 1 per x dx. Maka di sini akan menjadi x kali ln x pangkat n minus n integral ln x n min 1 dx. Ya, berarti ini sudah terbukti. Nah, sekarang untuk yang B kita diminta untuk menghitung ln x pangkat 3. Mari kita hitung bersama-sama. Berarti dengan formula yang udah diberikan kita tidak perlu menghitung sulit-sulit gitu ya. Jadi ini langsung aja pakai formulanya kan. Berarti ini
X dikali dengan ln X pangkat 3 dikurangi 3 kali integral ln X kuadrat dx. Masih belum lagi kan? Berarti ini X ln X pangkat 3 minus 3. Ini integralin lagi nih. Jadi X ln X pangkat 2 gitu ya. Dikurangin 2 kali integral ln X dx. Nah, jadi di sini akan jadi X kali ln X pangkat 3 minus 3X ln X kuadrat ditambah 6 kali integral ln X dx. Nah, kalau ada integral ln ini kan udah lumayan gampang nih. Jadi tinggal pangkat satunya doang kan. Jadi ini 3X ln X kuadrat ditambah 6 integral dari ln X berarti ada lagi mana? Ya sama aja kan. Jadi intinya ini X ln X dikurangin integral dari 0. Ya kan? Integral ln X itu berarti 1 ya. Berarti minus X. Oke? Jadi yang terakhir tinggal nyelesain aja. 3X ln X kuadrat ditambah 6X kali dengan ln X minus 6X. Jangan lupa tambah C. Gitu ya. Oke. Kemudian, wow, oke. Jadi disuruh hitung, ya integral itulah. Ya coba aja teman-teman kalau mau hitung silakan gitu ya. Ya saya bantu deh. Semoga ke di kekerja gitu ya. Makanya ini gimana ini? X kali ln X gitu ya. Pangkat 4 minus apa tuh maksudnya? Minus N ya. Jadi berarti minus 4 dikali dengan integral sampai 1 dari ln X. Oh, berarti saya menemukan suatu kesalahan. Tidak ya. Oh, enggak kok. Karena dalam X kok. Oke, oke, aman. Nah, yang ini pangkat 3 gitu ya. Dx. Yang ini, bentar. Nah, ini tuh dari sampai 1. Dikurang ini. Hop, gitu ya. Nah, udah nanti yang ini kan berarti akan jadi apa nih? Ln E 1 ya? Ln E kan 1 ya? Jadi E dong. E kali ln E. Ya, E kan. Berarti ini E, ini jadi 0. Nah, jadi berarti ini E. Dikurang dengan 4 kali integral ini. Ya kan? Jadi ini akan jadi 4 kali integral dari X kali ln X pangkat 3 minus 3 integral dari ln X kuadrat kan? Berarti kan ini akan jadi ini. Ini kurung gitu ya. X kali ln ya, X kali ln X pangkat 3 gitu ya. Dikurang ini dari E sampai 1 dikurangi 3 integral 1 sampai E dari ln X kuadrat dx. Ya udah tutup kurung gitu ya. Ya udah, jadi ini jadinya akan jadi E minus 4E gitu ya. Terus berarti ini kalau ini E minus 4E gitu ya. Kemudian ini kayak
nya bakal jadi minus 3E dan seterusnya gitu. Jadi kayak berurutan gitu. Jadi berarti ini E minus 4E minus 3E. Kalau ini kita kurangin ini akan jadi minus 2E kan. Jadi kayaknya minus 2E terus nanti kayaknya minus E lagi deh. Feeling aja gitu. Kalau teman-teman mau lanjutin silakan, tapi ini feeling aja gitu kan. Jadi ini bakal jadi minus 9E. Ya, semoga benar lah gitu ya. Oke, itu dulu untuk nomor 13 dan 14. Terima kasih.